Tekaci Temu Kawan BNNK Cimahi. Bersama lagi Bang Wawan di sini. Tekaci hari ini alhamdulillah sudah kembali lagi pegawai BNNK Cimahi dari Lido. Ngapain mereka ke sana ya? Apa saja yang mereka lakukan? Dan tentunya kenapa Bang Wawan ajak ke sini? Karena katanya dia itu berprestasi dan maju ke depan. Alhamdulillah. Kita tanyakan langsung dengan kawannya BNNK Cimahi, Mbak Fitri. Halo semuanya. Ya. Mbak Fitri, ya, Pak. Selamat datang kembali. Alhamdulillah. Berapa lama di sana? Di sana kurang lebih 12 hari ya. 12 hari 12 ya. hari. Enak makannya? Enak banget, Pak. Enak ya. Enak Ya, luar biasa. Alhamdulillah kalau enak banget. Nah, saya pengen denger cerita nih dengan Mbak Fitri nih yang katanya langsung dikasih prestasi, dapat penghargaan langsung dari kepala PPSDM-nya BNN. Bapak Sindu. BNN apa? PPSDM ya? Ya, PPSDM BNN RI. BNN RI. Oke. Kira-kira bagaimana Mbak Fitri? Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Tidak disangka-sangka ternyata di balik semua usaha dan ikhtiar terbaik itu juga mendapatkan hasil terbaik juga, alhamdulillah. Jadi CPNS sekarang ini Pak diklatnya itu namanya blended learning. Blended learning. Betul. Jadi karena memang lagi masa pandemi nih tidak dilakukan full tatap muka. Jadi dibagi tiga kategori. Yang pertama dia namanya MOOC. MOOC. Ya, jadi pembelajarannya itu melakukan baca materi sendiri nih, dan banyak sekali sebetulnya materinya. Terus yang kedua itu adalah ada distance learning. Jadi kita belajar dari jarak jauh nih, ada Widya Iswaranya, dan yang terakhir kemarin adalah aktualisasi di Lido di Bogor, Kabupaten Bogor. Nah, alhamdulillah ternyata memang dapat penghargaan menjadi CPNS terbaik pada gelombang 2. Wih, luar biasa. Oh, masuk gelombang 2 ya? Iya. Jadi sebelumnya ada lagi ya? Ada gelombang 1 dan gelombang 2. Jadi tunggu, masuk CPNS itu kapan? Masuk CPNS itu TMT-nya dari 1 Maret, 1 Maret. Terus di kantor dulu nih. Di kantor dulu selama sampai Juli. Berangkat 11 Juli kemarin sampai tanggal 22 Juli. Gitu. Ngapain aja nih di Lido nih? Di Lido itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata ya. Ya, nggak usah digambarin, nggak usah digambar, diomongin aja. Jadi di sana tuh memang pembentukan perilaku dan karakter ya. Bagaimana kita jadi ASN yang memiliki core value berakhlak. Berakhlak ini jadi core value yang diangkat atau disahkan oleh Pak Presiden. Jadi kita yang sekarang tuh ASN-nya ASN berakhlak. Berakhlak itu berorientasi pada pelayanan. Ya, yang keduanya adalah akuntabel. Iya, berakhlaknya ini kompeten. Jadi ASN harus kompeten ya. H-nya itu harmonis gitu. Terus L-nya itu loyal. Terus ada A yang kedua adalah adaptif. Di mana PNS ini harus terus berinovasi, Pak. Iya dong. Iya dong, kayak kita sekarang ya ada podcast ya. Terus yang terakhir adalah kolaborasi. Seperti yang kita lakukan nih di Cimahi kan pentahelik. Udah pas dong dengan konsep kita pentahelik. Jadi Cimahi sebetulnya sudah menerapkan core value berakhlak. Nah, ini selama di sana dengan konsep berakhlak, menurut Mbak Fitri ini gimana sih sebenarnya PNS yang dilihat selama Maret sampai Juli selama di kantor? Oke, jadi selama di kantor di Cimahi ya Pak ya? Iya, Cimahi terutama Cimahi ya. Cimahi itu udah oke banget Pak, udah keren banget. Jadi gambarannya memang kita harus terus meningkatkan kapabilitas kita sebagai ASN ya. Makanya ada ZI itu Pak. ZI itu zona integritas. Jadi sebagai bentuk juga dukungan terhadap core value berakhlak. Gitu. Dan visi misi BNN serta budaya BNN. Jadi di sana tuh terinternalisasi banget nih apa yang ada di BNN tuh dimasukin semua ke jiwa raga kita. Sudah masuk semuanya ini. Udah masuk. Nah, sekarang apa kira-kira yang lo lihat
bahwa lu masuk Cimahi sekarang ini harus berubah dan harus berbeda? Apa sampai lu jadi berprestasi? Oke, jadi nilai berprestasi ini Pak tentu banyak poin, banyak penilaian ya. Dan sebetulnya saya juga nggak nyangka sebetulnya karena biasa aja dong. Jadi nggak nyangka sebetulnya itu mah memang pertama doa orang tua, terus yang kedua adalah dukungan teman, dukungan atasan, dukungan Pak Luli juga. Dukungan Pak Luli, dukungan semuanya, dukungan Pak Gin, dukungan Pak Kepala, dukungan teman-teman semua di sini sehingga semua kegiatan Latsar ini berjalan dengan baik. Iya, karena tanpa ada keharmonisan di dalam Cimahi nih, semua kegiatan kita tuh nggak akan berjalan dengan baik. Gitu. Inovasi apa? Inovasi apa yang sampai akhirnya bisa jadi peserta Latsar terbaik ya? Oke. Ada pada core value yang terakhir tuh adaptif. Bagaimana kita beradaptasi dengan industri yang sekarang sudah 5.0 ya Pak ya. Gitu, dimana kita harus mulai berdampingan dengan teknologi dan melaksanakan teknologinya. Jadi saya melakukan penyuluhan melalui boneka tangan. Sama anak usia dini. Yang katanya penyuluhan kepada anak usia dini adalah penyuluhan yang paling sulit, Pak. Ya betul lah. Betul ya. Sulit. Kata Nadiem, nanti nih ya, kata Nadiem, semua guru-guru itu harus datang ke PAUD supaya kalau pengen belajar menjadi guru. Betul. Iya, karena semua aspek itu ketika kita menghadapi anak tuh harus diasah, Pak, dari mulai cara bicara, dari mulai melihat, dari mulai mendengar, dari mulai menganalisa, karena susah ya menganalisa omongan anak dan apa yang kita ucapkan, memilih kata-kata gitu. Terus saya buat modul. Jadi ada 3 modul yang saya kasih untuk anak melalui bentuk boneka, dan modul 1 dari komik atau buku cerita ya Pak ya. Terus modul untuk orang tua, parenting, dan untuk guru yang nantinya modul ini akan dibuat menjadi kurikulum PAUD se-Kota Cimahi. Oh, dijadiin kurikulum itu? Betul. Luar biasa. Itu harus terjadi dong itu ya? Iya dong. Nggak hanya cuman biar lulus aja. Betul. Dan kita sudah bekerja sama dengan HIMPAUD. Betul. Betul. Dan sudah berkomitmen akan itu, Pak. Luar biasa ya teman kita ini yang habis Latsar, CPNS, sudah kasih inovasi. Dan bonekanya juga sekarang udah ada boneka Bang Wawan kan? Iya, udah ada boneka Bang Wawan. Dan Pak, boneka Bang Wawan ini dibawa ke pusat pencegahan, di pusat. Keren ya. Apa katanya kok bisa dibawa ke BNN itu gimana? Iya, karena ternyata BNN ini perlu yang namanya brand yang dekat dengan masyarakat dan bisa diterima gitu. Karena Bang Wawan ini kan kepanjangannya adalah pembangunan berwawasan anti narkoba gitu. Oh, jadi dibawa ya? Dibawa. Mudah-mudahan ini jadi brand ini apa yang diusung oleh BNK Cimahi dan menjadi brand nasional. Iya, betul, Pak. Dan memang asal dari nasional, hanya belum membentuk orang dulu. Iya, betul. Nah, terima kasih nih ya Mbak Fitri udah menjadi memberikan masukan kepada kita terkait tentang bagaimana kegiatan Latsar kemarin. Mudah-mudahan terus ditunjukkan, jangan hanya cuma di pendidikan saja. Amin. Tolong tegakkan juga di tempatnya di BNK Cimahi, di satuan kerja, dan mudah-mudahan juga PNS lain bisa terpengaruh oleh Mbak Fitri menjadi lebih berprestasi juga. Amin. Dan BNK Cimahi tentunya lebih terkenal lagi dan lebih harum lagi. Baik, terima kasih. Dan tentunya satu lagi Pak. Satu lagi. Tentunya generasi muda itu ditunggu untuk daftar CPNS di Kota Cimahi dong. Iya masih kurang ya kita ya. Iya. Yang CPNS yang tahun-tahun selanjutnya silakan bergabung daftar. Di sini ya. Bergabung di sini nih masih kurang, masih nanti banyak. Nanti ketemu sama siapa? Bang Wawan. Sama saya Fitri. Oke. Terima kasih, ketemu lagi nanti dan kesempatan dengan temu kawan BNK Cimahi. Tekaci. Dah. Tekaci, kita juga akan terhubung dengan bagian PPSDM di Lido untuk mengetahui sebenarnya si Mbak Fitri ini ngapain aja di sana dan prestasinya tuh ngapain aja. Ya. Bisa sampai terbaik gitu ya. Hari ini, nah sudah bersama dengan Pak Haryo Jati, biasa Bang Wawan bilang Yong. Nah, ini saksi hidup kenapa
Mbak Fitri ini katanya juara terbaik. Mas Iyong, Mas Haryo, Mas Iyong nih enaknya nih. Bebas aja. Oke, Mas Iyong, ini kenapa ini Fitri bisa jadi yang terbaik? Ini aku pengen tahu ini. Untuk seminar aktualisasi yang dibuat oleh Mbak Fitri itu kenapa bisa dia jadi ranking 1, stakeholder yang dipilih adalah stakeholder eksternal Himapaudi ya. Sudah gitu laporan aktualisasi yang dibuat itu sudah di luar ekspektasi si Latsar sebenarnya. Sudah sampai ke istilahnya kayak proyek perubahan. Dia itu ada IBOP seperti proyek perubahan PKP, pelatihan pengawas. Jadi ada e-barcode dan juga dia sudah bisa mempengaruhi stakeholder eksternal supaya mau untuk mendukung rancangan aktualisasinya. Padahal baru CPNS ya? Padahal baru CPNS, tapi pemikirannya itu luar biasa. Sudah sampai PKP. Itu yang menyebabkan dia bisa direkomendasikan menjadi juara 1, dan itu juga salah satu, betul kemarin kita penguji ada dari Deputi Bidang Pencegahan Ibu Eko. Ibu Eko pun sampai meminta e-book bukunya yang akan dicantumkan ke e-book buku yang ada di dalam Deputi Bidang Pencegahan. Nah, Mas, apalagi selain dari perubahan yang dari Himapaudi itu yang bisa memajukan dia menjadi yang terbaik dari Pak Sindu? Dan satu lagi kreativitas dalam pembuatan boneka untuk penayangan ke anak-anak TK. Jadi tidak menyebutkan kata narkoba di situ. Jadi titiknya di mana anak TK kan kurang begitu paham terkait narkoba. Nah itu bisa disosialisasikan melalui boneka tangan yang sudah dibuat oleh Mbak Fitri seperti itu. Dan dia juga bisa menirukan suara-suara perut juga itu. Suara perut ya? Tapi bisa tarik perut nggak? Tarik perutnya belum. Oke. Bisa memperhatikan langsung di depan penguji juga. Jadi penguji terkesan terhadap hal tersebut seperti itu. Oke. Bukan sekelas Latsar yang membuat, tapi sekelas proyek perubahan yang dibuat oleh peserta PIM 4 sebenarnya. Jadi kemungkinan bisa jadi kepala seksi atau kepala bidang dong ya? Itu tergantung dari nanti keputusan kepala PIM 4 ya. Saya tidak berani mengambil kesimpulan. Tapi yang jelas prioritas Mbak Fitri untuk mengikuti PKP itu terbuka karena juara 1. Jadi udah setara eselon 4 ya dari proyek perubahannya itu ya, setara ya? Iya, setara. Kalau Latsar kan namanya bukan proyek perubahan ya, namanya aktualisasi. Nah, cuman aktualisasi yang dibuat itu setara dengan proyek perubahan yang dibuat oleh orang-orang PIM 4. Ya, siap Mas Aryo. Demikian pembicaraan saya langsung dari PPSDM Lido. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga untuk semua CPNS untuk bisa berubah untuk menjadi ASN kita lebih unggul. Satu kali closing statement nih untuk para CPNS kita yang kemarin, kira-kira apa nih closing statementnya nih? Closing statement untuk seluruh CPNS, saya berharap seluruh CPNS itu bisa menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan santun, karena kita adalah pengayom masyarakat dan kita wajib melayani masyarakat. Dan juga untuk rekan-rekan CPNS yang kemarin sudah mengikuti Latsar, tetap terapkan disiplin dan sikap sopan santun kita terhadap atasan. Dan komunikasi itu perlu entah kepada senior maupun junior untuk membina link untuk kedepannya dijadikan acuan atau dorongan supaya menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Iyong sudah bisa bergabung bersama kami di TKC Podcast. Dan kapan kita mau diundang ke TKC ke podcastnya PPSDM nih? Belum ada informasi nih. Siap.
Nanti menyesuaikan jadwal dari Bang Wawan aja kita. Oh siap. Menyesuaikan jadwal Bang Wawan nih ya. Kita mau misalnya kapan, sebenarnya kita bentrok dengan kegiatan podcast kita. Oke. Kita sediakan nanti. Tadi juga sudah aman, insya Allah nanti kita sediakan. Siap, terima kasih Mas Yong. Selamat pagi dan salam sejahtera. Siap. Terima kasih, Terima kasih Pak Yong. Oke, sip. Alhamdulillah kita sudah terhubung tadi dengan BNN di PPSDM ya, di Lido. Ya, betul. Nah, PPSDM nanti kita akan BNNRI. Ya, BNRI, dan apa kegiatan kita selanjutnya bisa kita lihat nanti di podcast.